Mengapa bisa setan masuk zikir? Karena zikirnya tidak sesuai sunnah. Sekali lagi, zikirnya tidak sesuai sunnah. Para pemimpin zikir model ini, waspadalah, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi memang bisa dikatakan kerusakan dalam agama itu disebabkan karena adanya orang yang berinovasi. Mulai dari zikir, sholawat, sampai ibadah-ibadah lainnya itu rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video yang memperlihatkan banyak santri diajarkan zikir kesurupan. Astagfirullahaladzim. Kita lihat dulu videonya ya. Ya sepertinya ucapannya la ilaha illallah, cuman nggak begitu jelas ya karena cepet-cepet juga dia ngucapinnya. Astagfirullahaladzim, malah jadi serem ya. Sampai tepar gitu, sampai nggak sadarkan diri. Ini santri yang pria ya, ini santriawan. Nah sekarang kita lihat nih santri-santri yang perempuan seperti apa. Nah ini dia, sama juga tepar, tidak sadarkan diri, bahkan ada yang sampai kesurupan gitu. Oke, cukup sampai situ videonya. Dari video itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa pentingnya memilih pondok pesantren yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena jelas sekali zikir-zikir seperti itu bukan dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa mereka bisa sampai kesurupan. Walaupun sama-sama bilang membaca la ilaha illallah, memang itu zikirnya la ilaha illallah, memang ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil juga ada. Tapi kesurupan pasti ada setan, pasti saya melihat banget ya, pasti ada setan. Mengapa bisa setan masuk zikir? Karena zikirnya tidak sesuai sunnah. Sekali lagi, zikirnya tidak sesuai sunnah. Para pemimpin zikir model ini, waspadalah, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Pertanyakan pada diri dan hati kalian, apakah Nabi SAW pernah memberi petunjuk seperti ini? Pasti tidak. Jelas ya bahwa zikir-zikir seperti itu bukan zikir yang sesuai dengan sunnah. Kalian gak akan menemukan adanya dalil bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir sampai kesurupan. Gak akan ada itu. Dan biasanya zikir-zikir semacam ini itu berasal dari kepercayaannya orang-orang sufi. Mereka menganggap bahwa zikir kesurupan ini adalah zikir tingkat tinggi. Ya memang tidak semua orang sufi seperti itu, tetapi kebanyakan orang-orang yang berzikir sampai kesurupan ini adalah orang-orang sufi. Nggak mungkin lah orang-orang salafi yang begitu. Banyak kok buktinya kita bisa lihat ya secara jelas di pengajian-pengajian orang sufi itu ya diajarkan zikir kesurupan, bahkan dipraktekkan juga ibu-ibu, bapak-bapak, jadi satu semuanya kesurupan di situ. Nyatanya, inilah zikir kesurupan asli ala sufi. Ritual sufi banyak mengundang jin, sehingga mengakibatkan kesurupan, bahkan banyak yang menjadi gila karena ikut ritual tarekat sufi dikarenakan mereka berzikir membayangkan wajah mursyidnya.
Hal menghadirkan wajah seorang wali mursyid itu dalam istilah Thariqat Naqsyabandiyah disebut dengan Rabithah. Nyatanya, ketika mereka berzikir membayangkan wajah mursyidnya, mereka berkeyakinan bahwa dengan zikirnya akan dibantu oleh Rasulullah SAW. Gila nggak? Mana ada ajaran Rasulullah seperti ini? Kok jadi mirip seperti apa yang ada di film Bid'ah itu ya? Pejamkan mata, berzikir, bayangkan wajah Walid. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan berhenti berzikir. Berarti adegan pejamkan mata, bayangkan wajah Walid, jangan berhenti berzikir. Ternyata itu bukan sekedar adegan drama fiktif ya, tetapi memang adegan pejamkan mata, bayangkan Walid itu memang kenyataan terjadi di lapangan. Dari hal ini juga kita bisa melihat bahwa memang penyebab terbesar rusaknya agama Islam yaitu adanya orang yang menginovasikan agama, membuat-buat ritual baru, peribadatan baru dalam agama Islam. Mulai dari zikir, sholawat, sampai ibadah-ibadah lainnya itu rusak karena ya diinovasikan. Zikir rusak sampai kesurupan karena diinovasikan. Sholawat rusak sampai joget-jogetan karena diinovasikan. Jadi memang bisa dikatakan kerusakan dalam agama itu disebabkan karena adanya orang yang berinovasi. Makanya Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, semuanya bid'ah itu dolalah, menyimpang, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Sebaik-baik petunjuk dalam beribadah yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menegaskan bahwa agama ini udah sempurna. Jelas sekali tuh ayatnya, Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi semuanya sudah sempurna, nggak perlu lagi ada yang ditambah-tambah, nggak perlu lagi ada yang dikurang-kurangi. Namun memang para ulama telah mengingatkan ya bahwa syaitan itu lebih senang kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat biasa. Kalau pelaku maksiat biasa yang bukan bid'ah itu gampang diingatkan karena mereka pun sebenarnya tahu itu maksiat, kita tinggal memberi peringatan aja kepada mereka. Tetapi kalau pelaku bid'ah, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran, kebaikan. Ketika ada orang yang mengingatkan, maka dia akan marah. Auto langsung keluar semua tuh tuduhan-tuduhannya. Wah, ini Wahabi lah, ini Khawarij lah, inilah itulah. Makanya pelaku bid'ah itu bisa sampai tua, bisa sampai mengakar, bahkan sampai berketurunan melakukan bid'ah tersebut karena mereka menganggap ini kebenaran yang mereka lakukan. Makanya kasihan banget teman-temannya kalau ada orang itu yang melakukan bid'ah, karena bisa jadi sebenarnya mereka nggak tahu juga tuh apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan. Oleh karena itu kalau ada orang yang bisa taubat dari perbuatan bid'ahnya, wah itu luar biasa, itu hidayah yang besar Allah berikan kepadanya. Walaupun begitu susah sekali, begitu sulit sekali mengingatkan pelaku inovasi agama ini, ya tetap kita sampaikan, tetap aja kita dakwai. Yang namanya hidayah itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya bisa menyampaikan saja. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.